Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan Kembali menyapa Anda Hans dalam dialog khusus pada malam hari ini bertempat langsung di Gor Dwi Kora Kabupaten Nunukan. Dan pemirsa, setelah usailah perhelatan debat Pilkada 2024 yang kedua di Kabupaten Nunukan dalam rangka pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati daerah. Dan sudah kita lihat perhelatan dari Andi Muhammad Akbar, Servanus, Basri dan Hanafia, serta Irwan Sabri. Ya, di mana juga kita melihat banyaknya juga euforia yang diantumkan masyarakat. Dan tepat di samping saya, akhirnya bertemu juga nih Pak. Ya, Bang Hans. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, selesai. Ya. Sekian lama nih dinanti-nanti harus diajak dialog bersama. Iya, siap. Sebelum kita masuk pemirsa, Anda bisa mengakses kami di TV digital dan TV analog kami dan official account Tarakan TV. Saya perkenalkan ulang nih Pak. Ya, Izin baik. Pak, selaku Parmas dan SDM, Muhammad Rusli Harudin, Sarjana Ilmu Pemerintah. Ya. Senang bertemu dengan Pak Rusli. Sama-sama senang ya. Pak Rusli, boleh disapa pemirsa ke rumah? Ya, baik pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusli Hairudin, anggota KPU Kabupaten Nunukan, membidangi Parmas dan SDM. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Ya, siap. Khususnya warga Nunukan. Ya. Perhelatan debat kedua Pilbub di Nunukan langsung kita rasakan. Ya. Mana euforia dan antusias para pemenang paslon dan juga stakeholder yang hadir juga. Wah, ini keras Ya. banget hektiknya pada hari ini. Capek Pak? Ya, lumayan Pak, lumayan. Lumayan. Ya, memang sih KPU sudah menyusun jauh hari, tapi memang kita setelah rapat beberapa kali dengan pasangan calon, dengan LO pasangan calon, ya akhirnya kita di dua kali debat, alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Walaupun memang kita selisih seminggu dari debat pertama dengan debat kedua. Iya. Final debat kedua Iya. ini tentunya juga banyak proses yang dijalani. Perlu kita ketahui pemirsa, mungkin kita ulik-ulik sedikit nih. Boleh. Flashback ke belakang sedikit. Boleh. Gimana Pak selama persiapannya Pak Rusli hingga di final debat pada malam hari ini? Izin. Oh ya, memang kita mulai dari rapat pleno ya dengan teman-teman pimpinan bagaimana bisa kita mengundang LO pasangan calon. Kita menentukan tanggal debat. Debat pertama di tanggal 4 kemarin di Jakarta di Metro TV, kemudian di tanggal 11 hari ini di GOR dilaksanakan. Memang cukup lumayan panjang ya. Kita menyusun beberapa kali, kita harus rapat dengan pasangan calon LO-nya sehingga bisa tercipta mulai dari berapa jumlah yang bisa masuk ya, berapa jumlah tim dengan pasangan calonnya bisa masuk. Itu yang kami susun. Mulai dari debat pertama di Metro juga begitu, kita susun juga. Ya, harus berapa tim yang bisa masuk. Di Nunukun jago begini, kita harus berapa tim yang bisa masuk, kita susun semuanya. Kita libatkan pihak keamanan semuanya sehingga bisa berjalan. Alhamdulillah hari ini sudah bisa selesai ya, walaupun capeknya luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, hanya selisih seminggu Bang Hans. Selisih seminggu pulang tanggal 4, pulang tanggal 5, kami nyusun lagi untuk Kabupaten Nunukan. Nyusun seminggu, alhamdulillah dapatlah. Hari ini 100% melaksanakan debat di GOR, walaupun ya memang tidak sebanyak penontonnya karena memang kita batasi. Oke, Ya. pemirsa dan Pak Rusli, ini mungkin sekaligus menjawab statement di luar sana nih Pak Rusli. Ya. Ini mungkin pemirsa lagi bertanya-tanya mungkin. Ya. Kok nggak bisa sih kita masuk nonton debat? Kok private aksesnya ini dibatasi? Sekarang bukan COVID, kenapa masih ini? Covid nih, Pak. Ya, masih ada larangan. Nonton langsung lah. Iya. Gimana Pak selaku Parmas menjelaskan hal tersebut? Ya, jadi begini Bang Hans, kita ini debat bukan nonton bola. Kalau nonton bola kan harusnya banyak-banyak kan, tapi ini kan debat. Kita sengaja melaksanakan di YouTube
bisa nonton juga di rumah kan. Streaming ya. Iya, bisa sambil baring-baring kan daripada jauh, dan memang dari sisi keamanan juga Bang Hans. Baik. Itu yang memang di Sosial tersendiri. krusial tersendiri. Kami beberapa kali rapatkan dengan keamanan, memang kita dibatasi. Kemarin awalnya itu 30 orang yang bisa masuk per paslon. Untuk Setelah rapat pemantapan menjadi 40. menjadi 40. Iya. Kemarin 30 di dalam, 20 di luar setiap paslon. Setelah rapat terakhir dijadikan 40 tapi di luar kosong. Di luar kosong. Ah, Oh, baik. Jadi kami mohon maaf ya kalau memang dibatasi, karena memang dari sisi keamanannya begitu. Lebih baik nonton di rumah bersama keluarga, karena ini bukan bola. Ya, ini debat calon. Visi misi pun enak didengar kalau di lewat live streamingnya, ya, daripada di sini. Langsung dijawab nih pemirsa juga Ya. yang sudah menonton, khususnya warga Nunukan nih yang lagi Ya. tanya nih, mungkin Siap. kok Pak Rusli ngadain acara private access dan kita sudah tahu nih jawabannya. Ya. Bahwasanya krusial keamanan dan Keamanan. sesuai dengan regulasi yang diatur Pak. ya. Siap. Dan Pak Rusli selaku Parmas pada KPU Nunukan. Nunukan pada Ya. malam hari ini, kita melihat euforia para tamu undangan ini, boleh kita ulik nih tamu-tamu pada Boleh. dari mana aja nih? Ya, sesuai dengan Juknis 1363 itu kan kita mengundang stakeholder ya. Stakeholder dari Forkopimda, dari perwakilan disabilitas, kami undang. Dan disabilitas pun Ya, undang ya? kami undang Pak. Dari akademisi kami undang Pak. Jadi sudah sesuai dengan standar di keputusan 1363 Pak. Ya. Baik. Nah, Pak Rusli, tadi pemirsa mungkin yang sedang menonton juga sudah hadir di GOR juga, tadi ada penggalan dari Pak Ketua KPU nih. Pak Ya. Ketua, beliau berkata menjaga kondusivitas bersama. Ya. Ini apa pentingnya sih Pak menjaga kondusivitas bersama di sini? Ya, alhamdulillah kita lihat bersama ya, Mas Hans, bahwa bagaimana kita menjaga kondisivitas kita semuanya antar calon ya, semua pasangan calon, begitu antusiasnya mereka semua tadi. Kami kan hanya berpikir semoga tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan di dalam ruangan, dan alhamdulillah semua dari LO pasangan calon juga yang sering kita koordinasi bahwa masing-masing tim yang bertanggung jawab adalah LO-nya. Masing-masing tim yang Jawab adalah LO-nya. Ya, untuk bisa mengatur masing-masing tim yang mereka bawa jumlah 40 orang itu. Ya, alhamdulillah yang disampaikan Pak Ketua tadi terbukti bahwa di Nunukan memang tidak seperti yang kita pikirkan bahwa nanti akan ribut. Alhamdulillah berjalan dengan baik. alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Polres, Kapolres, Bapak Kapolres Nunukan, Bapak Dandim Nunukan yang membantu dari pihak Satpol PP juga yang hadir hari ini juga sangat membantu dengan kami. Baik, Pak Rusli, ini menjawab juga bahwasannya kondusivitas ini sangat penting di Pilkada 2024 karena kita mencari pimpinan Pak ya. Iya. Dan menjaga untuk mencari sesuatu yang menjadi krusial sangat Ya. menjadi gesekan tersendiri ya Pak. Ini kan kalau debat itu menjual visi misi. Bener. Bagaimana masyarakat tertarik dengan visi misi pasangan calonnya. Makanya kami terbatasi dengan anggaran. Seharusnya kami ingin melaksanakan 3 kali. Sebenarnya 3 kali. Sebenarnya 3 kali. Khususnya Nunukan nih. Ya. Sebenarnya ada 3 kali nih ya Pak. Sebenarnya rencana saya 3 kali. Tapi ada sesuatu hal yang memang kita lebih ke BIMTEK lagi ya, BIMTEK ke KPPS. Jadi waktu yang durasinya tinggal Iya sih. Ini udah 18 nih. tinggal 16 hari. Tinggal 16 hari ya. 16 hari. Oke, Jadi sangat kami harus banyak melakukan BIMTEK ke KPPS karena itu ujung tombak kami. Ujung tombak kami. Jadi kami mohon maaf kepada warga Kabupaten Nunukan. KPU Kabupaten Nunukan hanya bisa melaksanakan debat 2 kali ya. Debat pertama dan debat kedua di GOR ini. Semoga di pilkada ke depan itu nanti kita akan buat maksimal. Ya. Nah, ini selaku Parmas Pak Rusli, Ya. kita melihat juga tadi mungkin kita masuk ngulik sedikit tentang tema pada hari ini. Ya. Kita tahu pemirsa yang di rumah, khususnya warga Kabupaten Nunukan. Kita tahu izin dikoreksi mungkin kalau kesalahan ya. Ya. 153 210 DPT DPT ya. dan 504 TPS ya. ini banyak loh Pak.
Lumayan banyak, Pak. sangat besar dan hingga memunculkan isu krusial Ya. yang dimana yang diangkat pada tema pada hari ini, yang dimana mewujudkan pemakmuran Kabupaten Nunukan melalui harmonis kebijakan pembangunan ekonomi dan manusia. Ya. Tentunya ini mungkin menjadi landasan yang dilemakan oleh masyarakat Nunukan sendiri. Ya. Ini gimana nih untuk tanggapan dari Pak Rusli selaku Parmas? Ya, alhamdulillah, jadi kami selaku Parmas ya, kami telah menunjuk tim panelis dan tim perumus yang merumuskan baik tema dan subtemanya itu, dan jawabannya bukan 1 jam 2 jam, Mas Hans. Ini ada Itu beberapa butuh waktu sampai 3, 4, 5 hari, butuh yang panjang. effortnya. Jadi kami menyusun di GOR ini, tim panelis dan tim perumus itu menyusun juga soalnya. Saya rasa dengan tema yang hari ini, yang malam ini digunakan untuk debat itu sudah baik ya. bisa menjadi gambaran untuk masyarakat Kabupaten Nunukan. Iya, Pak iya. Rusli, untuk melihat mana nih paslon yang cocok Iya. memang. Untuk menjual visi misinya, menjawab dengan baik dari tim panelis dan perumus itu sudah lumayan lah. Baik. Nah, Pak Rusli, mungkin kita juga nggak perlu panjang karena juga ada beberapa kegiatan itu mungkin mau dilalui Pak Rusli, tapi Ya. ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Rusli. Masih bisa ya Pak Rusli ya? Masih bisa satu. Pak Rusli, selaku Parmas kita tahu media sosial ini selalu menjadi landasan, menjadi informasi. Ya. Mungkin masyarakat Nunukan juga mengetahui suatu informasi lewat sosial media atau Ya. official mungkin dari KPU sendiri. Ya. Bagaimana nih Pak Rusli, Pak Parmas untuk menekankan sadar memilih melalui media sosial? Ya, baik. Kami punya badan ad hoc, Pak, sampai di tingkat PPS. Itu kalau di kecamatan, 21 kecamatan, itu semuanya ada panitia pemilihan kecamatan. Kemudian di 240 desa, banyak loh ya desa Kabupaten Banyak Nunukan. banget nih. 240 Iya, desa. Belum lagi lintas generasinya. Ada yang Belum. Gen Z, ada Ya. yang apa? Ya, jadi itu sampai dengan tingkat KPPS yang baru kami lantik kemarin di tanggal 7. Jadi semua itu menggunakan media sosial ya, agar masyarakat itu bisa datang di TPS tanggal 27. Bagaimana masyarakat gunakan hak pilihnya nantinya di TPS. Jangan golput, memilih sesuai dengan visi misi atau sesuai dengan sesuai dengan Pilihan hati nurani pilihan mungkin ya pilihannya lah ya. Nah, Pak, tadi mungkin karena disinggung sedikit tentang KPPS juga. Ya. Ini banyak nggak sih anak-anak Gen Z gabung di KPPS nih Pak? Dari pemilu kemarin ya, pemilu kemarin dengan pilkada ini memang kebanyakan Gen Z ya, banyak karena di KPPS itu kita harus mempunyai operator sirekap. Operator itu kan ya anak-anak muda yang melek dengan teknologi Melek teknologi. ya, yang bisa operasikan aplikasi sirekap itu rata-rata hebat semua anak muda Nunukan. Ternyata Ya. masyarakat Gen Z yang di kabupaten ini Iya. ternyata euforianya sangat besar juga ya. Iya, sangat besar antusiasnya untuk daftar di KPPS. Luar biasa. Ya. Pak Rusli, apalagi nih ada kegiatannya setelah debat kedua nih di final kita nih. Boleh nih mungkin diinformasikan ke pemirsa Kabupaten Nunukan khususnya Ya. dan masyarakat Kalimantan Utara. Ya, dengan waktu yang tinggal 16 hari Bang Hans, jadi kami targetkan untuk pelaksanaan BIMTEK ke KPPS. Baik di kecamatan, akan kita kumpul di perkecamatan ataupun di kelurahan desa. Itu kami akan gencar dalam waktu mungkin 16-15 hari. Selain dengan menyusun logistik. Ini kita dengan SDM yang kurang. Kita harus berbagi personil, Pak. Berbagi personil. KPU itu harus bisa. Jadi walaupun sulitnya ke 240 desa, kami harus membagi personil juga untuk merakit kotak surat suara, mengisi surat suara di dalam kotak harus sesuai jumlah, tepat waktu untuk distribusi. Iya. Tentunya mempunyai effort. Iya. Dan juga nggak tidur pastinya ini. Lumayan Pak, dengan tahapan yang makin dekat ini ya kami mohon doanya juga untuk masyarakat Nunukan, semoga kita semua diberikan kesehatan, kami juga bisa melakukan
pemilihan dengan baik, bisa melaksanakan tepat waktu, pengantaran logistik juga begitu. Yang memang agak sulit kalau di daerah 5 kecamatan Krayan karena memang kita harus gunakan pesawat. Boleh nih Pak, Ya. karena sempat disebut karena nggak lengkap nih, mungkin juga menjadi pertanyaan di hati masyarakat Krayan. Ya. Gimana Pak? Kok kami agak sulit limit gimana untuk selaku Parmas untuk mensiasati hal tersebut? Kalau di Krayan Pak, memang untuk akses yang pergi itu memang agak sulit karena pesawat itu saudara-saudara kita yang mau masuk ataupun keluar itu harus mendaftar jauh hari Pak, 2 minggu atau sebulan sebelumnya. Tapi kalau untuk partisipasi pemilih di dalam itu sangat tinggi Pak, sangat tinggi. Berbeda dengan di kota. Di kota kan ya mungkin karena pekerjaan di perusahaan atau di mana sehingga ya sudah tidak memilih. Tapi kalau di daerah pedalaman itu bisa 100% Pak. Partisipasi pemilihnya ya 70-80 lah, 80%. Dan dengan jarak dan juga mungkin akses yang limit mungkin Luar biasa Pak. Ya. tinggi, ya, Pak. Kami punya di Nunukan ini Bang Hans, kami punya 8 kecamatan yang cukup jauh. Ya, kalau 5 kecamatan Krayan menggunakan pesawat 1 jam ya baru sampai. 1 jam, ya. Ya. Ada kecamatan 3 Lumbis, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hogong. Itu kita naik longboat. Lembutnya. Wah, Jadi ya, saya dulu pertama masuk, saya kira itu Bang Hans itu airnya rata. ada hal Setelah kami sampai di Hulu, besoknya mau pulang, baru saya lihat ternyata naik gunung Pak. Nanti jadi turun. Jadi begitu sulitnya saudara-saudara kita yang di sana, tapi untuk partisipasi pemilih alhamdulillah ya tinggi di sana Pak. ini sudah menjawab bahwasannya daerah pelosok yang sulit akses Ya, ternyata partisipasi pemilihnya Pak. partisipasinya tinggi. Ya, tinggi. Mohon doanya pemirsa Nunukan yang sedang menonton, mungkin untuk KPU sendiri sudah bekerja dengan keras. Baik. Juga mungkin bisa ditingkatkan lagi kembali dan juga Ya. diperhatikan juga mungkin Iya, ya. untuk orang KPU sendiri. Iya, Baik, siap. Pak Rusli, mungkin karena kita sudah banyak kita bicarakan dan mungkin di lain hari jangan bosan dong Bang. Kita Ya, ngobrol boleh. lagi dengan Pak Rusli. Nanti ada waktu kita ngobrol lagi Baik. di Nunukan atau di Tarakan boleh ya. Boleh, Pak Rusli. Ya, Terima boleh. kasih atas undangannya, kita bisa langsung dialog di Baik, Kora. ya. Kan di Kora kita mengulik sedikit dari pemirsa yang kita lihat, banyak yang kita bicarakan juga tentang secara tidak langsung udah tergambarkan ini Ya. perjalanan seorang Parmas nih Pak Rusli. Luar biasa Bang Hans ya. Iya, Kita iya. sosialisasi, kita ngurus juga debat. Mm-mm. Ya. Setelah ini sosialisasi lagi berjenjang juga ke bawah. Masih ada beberapa hari lakukan sosialisasi. Nah, Ya. pemirsa, pembicaraan kita mengenai perjalanan seorang Pak Rusli dan Parmas dan khususnya di debat pilkada kedua Kabupaten Nunukan ini udah menjawab dan setelah telulik dan Ya. lengkap nih pemirsa kalau kita nggak langsung dengar closing statement dari Pak Rusli Ya. selaku Parmas pada malam hari ini di Kabupaten Nunukan, mungkin sekaligus himbauan nih Pak tentang apa sih yang ada di 27 November, boleh? Oh ya, baik Bang Hans. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Kabupaten Nunukan bahwa hari ini kami sudah melaksanakan debat yang terakhir ya, hanya 2 kali. Pertama di Metro dan yang kedua di Nunukan. Kami dari KPU Kabupaten Nunukan mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan bisa hadir di TPS nantinya pada hari Rabu 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Jangan Golput, iya. Baik, Pak Rusli jangan bosan Iya, ngobrol sama kami baik. di Tarakan TV dan juga mungkin masyarakat Kabupaten Nunukan sudah menonton dan juga Iya. langsung melihat bagaimana etiknya perjalanan hingga di titik final debat kedua. Luar biasa. Biasa. Kita tutup pembicaraan kita Pak. Baik, Pak sudah. Rusli, izin, Ya. jangan bosan, nanti kita ngobrol lagi nanti ya. Boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih, sehat selalu ya. Baik pemirsa, itulah pembicaraan kita bersama dengan Bapak M. Rusli Hasrudin, Sarjana Ilmu Pemerintahan Parmas Nunukan, di mana kita sudah berbicara semua tentang bagaimana perhelatan etiknya perjalanan hingga di titik ini di debat kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, dan kita sudah mendengarkan langsung pemirsa bahwasannya perjalanan seorang KPU ini untuk mensosialisasikan dan juga mendistribusikan ini sangat penuh dengan perjalanan yang panjang, tantangan.
Baik pemirsa, sekian pembicaraan kita pada malam hari ini di Gor Dwi Kora Kabupaten Nunukan. Dan saya Hans melaporkan dari Kabupaten Nunukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.